Tabe selamat lingkungan latai, salam sujud kareda malempang, Om Swastiastu. Umat Hindu dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa dalam lindungan Ranjing Hatala Langit Ida Sang Yang Widiwase, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa dan semua makhluk dalam kebahagiaan. Izinkan pada pagi hari ini saya menyampaikan satu renungan untuk kita semua yang berjudul Kesadaran di Tengah Pandemi Corona. Bapak Ibu umat sedharma yang saya cintai dan saya banggakan, kita saat ini berada pada situasi yang sangat pelik, sangat memprihatinkan. Karena dunia saat ini sedang dirundung oleh kedukaan yang disebabkan oleh pandemi global, yaitu virus Corona 19. Pada data yang dikeluarkan oleh WHO pada tanggal 10 Agustus 2020 dinyatakan bahwa pandemi ini telah mengonfirmasi atau menginfeksi hampir 20 juta orang, tepatnya 19.718.030 jiwa, dan telah menyebabkan meninggalnya jiwa sebanyak 700.018 dan menyebar hampir di 220 negara lebih. Indonesia adalah negara yang juga terkena dampak ini. Pandemi ini telah begitu banyak menelan korban, mengakibatkan berbagai krisis dalam banyak aspek. Pandemi ini telah menjadikan sebuah refleksi bagi kita semua untuk kita menata ulang, berpikir ulang bagaimana kita bersikap, berbuat, bahkan berkesadaran dalam situasi yang krisis saat ini. Hindu dalam perspektif tindakan sosialnya menyampaikan tentang satu prinsip atau filosofi tindakan yang sangat baik untuk kita jadikan sebuah pegangan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 3, Sloka 25, dinyatakan di sana, Saktaha karmani awidwamso, yata kurwanti barata, kuryat widam tatak saktas, cikirsur lokasam graha. Di mana dinyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang berorientasi untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan golongan, pamrih untuk kesejahteraan diri dinyatakan sebagai tindakan yang tidak terpuji oleh ajaran Hindu. Tapi sebaliknya, semangat tindakan dalam konteks interaksi sosial itu sangat disarankan bagaimana umat Hindu melandasi tindakannya dalam satu filosofi lokasamgraha, yaitu bagaimana kita bertindak, berpikir dan berucap dalam orientasi untuk kepentingan makhluk yang lain atau untuk kepentingan orang banyak. Hal ini melampaui hasrat-hasrat individual yang selama ini menjadi kebiasaan dalam tindakan kita. Oleh sebab itu, hal ini yang menjadikan berbeda bagaimana Hindu memiliki fondasi filosofi bagaimana mereka bertindak dalam konteks interaksi sosial, yakni melampaui kepentingan-kepentingan individual, kepentingan-kepentingan pribadi, tetapi sebaliknya justru mengedepankan pada aspek-aspek atau orientasi-orientasi yang bersifat publik. Bapak Ibu umat sedharma yang saya banggakan, dalam kehidupan ini kita tidak terlepas dari yang namanya berbuat atau bertindak. Kita senantiasa dibelenggu atau dipaksa seolah-olah untuk berbuat sesuatu. Nahi kasit kesanam api, jastu titas ti akar makrit. Karyatehi awasyaha karma, sarwa prakerti jairguna. Kita dibelenggu oleh alam seolah-olah kita dipaksa untuk bertindak. Karena manusia secara alamiah memang didesain untuk kita berbuat
atau bertindak. Tanpa bertindak, tanpa berbuat, kita bahkan tidak bisa menghidupi kehidupan kita sendiri walaupun sesaat. Oleh sebab itu, tindakan kita, perilaku kita adalah sebuah konsekuensi dari kehidupan kita. Dalam konteks pandemi ini, hal yang menjadi prinsip yang harus kita kedepankan sebagai bentuk dari aktualisasi prinsip Lokasamgraha tadi adalah kita harus membangkitkan, menumbuhkan social awareness atau kesadaran, kepedulian sosial. Bagaimana itu? Yang pertama, bagaimana kita membangun kesadaran diri bahwa saat ini apa yang menjadi tindakan kita yang bahkan dikategorikan sebagai tindakan yang sifatnya individualisme, hal yang sifatnya pribadi, ini berkaitan dengan atau memiliki dampak atau implikasi terhadap kehidupan sosial. Dalam konteks pandemi ini misalnya adalah kesehatan diri. Jadi yang pertama adalah membangun kesadaran diri untuk menciptakan kesehatan terhadap diri sendiri dulu. Karena apa? Karena kesehatan kita saat ini sangat berpengaruh bagi kesehatan orang lain. Oleh sebab itu, oleh pemerintah dalam protokol kesehatan di era new normal ini, ada istilah yang namanya tetap menjaga social distancing, physical distancing, memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga kesehatan. Nah, kesehatan ini bisa berarti kesehatan mental dan fisik. Oleh sebab itu, saat yang lalu apabila kita berbicara tentang kesehatan, mungkin pemikiran kita kesehatan hanya berkaitan dengan diri kita sendiri, tetapi saat ini tidak bisa. Kita harus membangun kesehatan, kemandirian kesehatan yang saat ini tidak hanya berimplikasi terhadap diri sendiri, tetapi berimplikasi kepada orang lain. Karena coronavirus ini, manusia adalah menjadi salah satu instrumen atau media penyebaran virus ini, yaitu melalui kontak fisikal dengan para penderita misalnya, atau melalui droplet, yaitu semburan bersin atau cairan yang kita keluarkan melalui batuk atau bersin, bisa jadi. Dan apabila kita sudah terinfeksi, kita tentu akan menjadi media penular bagi lingkup kita yang paling kecil, yaitu anak, istri, keluarga, sahabat, dan bahkan orang yang ada sekeliling kita. Yang kedua, kesadaran yang kedua adalah social awareness. Pada saat ini, Bapak Ibu, banyak sekali masyarakat kita, orang-orang di sekeliling kita terdampak atas situasi yang krisis ini. Mereka diputuskan hubungan pekerjaannya dengan perusahaan, dengan partner kerja mereka, atau bahkan bisnis mereka terganggu karena transportasi di mana-mana harus terbatasi. Situasi pasar, keadaan ekonomi yang semakin menyurut, yang kemudian berimplikasi terhadap hajat hidup perekonomian masyarakat kita. Akhirnya, dalam puncak krisis ini mengakibatkan persoalan-persoalan sosial yang selama ini kita jumpai, yaitu kemiskinan, kekurangan. Social awareness yang saya maksud adalah bagaimana kita menjadi individu atau orang yang memiliki kepedulian terhadap orang lain. Contoh atas tindakan ini adalah bagaimana kita peduli atau aware terhadap tetangga kita, sahabat kita, apa yang bisa kita perbuat untuk mereka. Melalui pemikiran, melalui dana punya misalnya, pemberian, apa yang bisa kita berikan untuk membantu mereka, meringankan beban itu. Oleh sebab itu, tindakan-tindakan yang bersifat empati, yang sifatnya membantu mereka dalam hal apapun, baik itu secara materi, secara moral, itu sangat kita perlukan. Hal ini
berkorelasi terhadap semangat kita dari prinsip lokasamgraha tadi, yaitu bagaimana kita menjadi individu yang memiliki peran terhadap kesejahteraan orang lain. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya banggakan, hal yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah selain kita membangun kemandirian kesehatan yang kemudian berdampak terhadap orang lain, membangun social awareness yang juga menjadi bagian tanggung jawab kita sebagai masyarakat di tengah-tengah kehidupan sosial yang krisis ini. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah membangun relasi kita dengan Tuhan. Kenapa? Ya karena kehidupan batin kita berimplikasi juga, berpengaruh juga terhadap kehidupan lahiriah. Dalam sebuah jurnal, Asian Journal of Psychiatry, sebuah tulisan yang ditulis oleh Raj Kumar yang berjudul COVID-19 and Mental Health, a Review of the Existing Literature, di sana dinyatakan bahwa bagaimana kehidupan spiritual itu memiliki implikasi yang signifikan terhadap kehidupan mental kita. Dan kemudian situasi keadaan mental kita itu memiliki korelasi terhadap kehidupan fisikal kita. Hal ini bisa kita sadari misalnya bagaimana ketika kita memiliki keadaan batin yang kacau, pikiran tidak tenang, akan merasakan gejala-gejala diri, misalnya perut jadi tidak nyaman, kepala menjadi pusing. Hal itu akan mereduksi imunitas di dalam diri. Oleh sebab itu, membangun relasi kita terhadap hal-hal yang bersifat kerohanian, spiritual, membangun relasi atau hubungan kita kepada Tuhan, menjadi bagian yang penting dalam hal ini, yaitu ikut menyumbangkan keadaan batin kita yang penuh ketenangan, yang kemudian akan mengimprove, yang akan meningkatkan imunitas dalam diri kita, yang kemudian berimplikasi terhadap kesehatan kita yang mandiri. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya cintai, kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dalam situasi krisis ini diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan, waranugraha, sehingga kita dapat melanjutkan swadharma kita untuk melanjutkan kehidupan kita. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Awigana Mastu Namasidam. Om Santi, Santi, Santi Om Sahe.